Bang Saleh, tadi Pak Nusirwan sudah mengatakan, kayaknya nggak mau deh gabung ke Kiples atas dasar demokrasi dan juga menawarkan pilihan calon lain kepada masyarakat pastinya. Karena mungkin saya berpikir, kalaulah semua masuk ke dalam koalisi Kiples, itu berarti hanya satu paslon kah, lawan kota kosong kah, untuk apa kita pilkada, buang-buang uang negara dong. Jadi pilihan PDI Perjuangan antara masuk atau tidak masuk di dalam koalisi manapun ya, itu adalah bagian daripada implementasi politik di Indonesia. Itu adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dipaksakan harus masuk, nah itu justru nggak demokratis. Justru sekarang ada orang di dalam, di luar, atau bergabung di dalam semua juga sebetulnya itu bagian daripada pilihan politik. Nah jangan khawatir juga, misalnya pertama, kalau misalnya ada muncul calon sendiri misalnya begitu. Dulu waktu sebelum ada pemilihan langsung seperti ini kan dulu pemilihannya ada di parlemen, di DPR, DPRD, bahkan untuk presiden sekalipun DPR RI gitu kan, sama MPR gitu kan. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa, udah pernah kita lewati juga hal seperti itu. Tapi kan kita reformasi, kita berusaha untuk lebih sekarang baik. Kan ada pilihan yang kedua, sekarang kan pemilihan langsung. Kalaupun misalnya nanti lawannya kota kosong, itu jangan dikira tidak demokratis. Sebab apa? Ada yang pilkada di mana kota kosongnya menang. Dan ingat, kalau misalnya kota kosong yang menang itu lebih parah lagi, sebab pencalonan berikutnya orang yang dicalonkan nggak boleh nyalon lagi. Itu kan ada konsekuensi semua gitu loh. Jadi tidak gampang. Maka karena itu semua yang terjadi ini tetap demokratis dalam konteks ini. Kalau rakyatnya nggak senang, ya dengan calon yang diusung misalnya, katakanlah tadi udah dipaksain satu calon misalnya seperti itu, kalau ada seperti itu, ya udah berarti kan rakyatnya bisa menilai senang atau tidak senangnya masyarakat. Di Jakarta saya dengar ada juga pasangan-pasangan yang sedang akan muncul misalnya begitu. Ya itu kita sangat senang dengan hal-hal seperti ini. Nah kemudian saya ingin menanggapi sedikit soal dinamika politik ya. Saya lihat sekarang yang terjadi misalnya di PDI Perjuangan itu sebetulnya dinamikanya itu nggak seperti dinamika yang ada di partai lain. Jangan yang terjadi sekarang ini justru dinamika internal. Kalau misalnya kan sekarang kalau kita tanya Golkar itu dinamikanya internal. Mereka sendiri yang bicara, bukan kita. Dan ada di partai-partai lain juga sebetulnya dinamikanya di internal. Nah PDI Perjuangan menurut saya bukan sekarang dinamikanya, nanti kan kalau tidak salah tadi kongresnya kan April. Berarti kan masih ada beberapa bulan ke depan. Jadi karena itu tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan juga untuk PDI Perjuangan, dan saya yakin untuk sekarang ini dalam masa transisi pemerintahan ini, ya kan saya yakin Pak Jokowi, Pak Prabowo dan seluruh elemen bangsa ini akan jaga situasi kondusif, aman, tentram, damai gitu. Suasana kebatinan ini yang perlu dijaga. Maka komunikasi elit ini perlu. Saya kira PDI Perjuangan melakukan komunikasi dengan kami. PDI Perjuangan komunikasi dengan baik gitu. Baik langsung, formal maupun informal gitu. Mas Agung, ini pertanyaan kepada Mas Agung mungkin agak berat karena harus melihat beberapa bulan ke depan gitu ya. Apa langkah yang mungkin dan paling realistis diambil oleh PDIP atas dua fenomena ini? Upaya untuk mengambil alih posisi ketua umum, isunya yang memang sekarang berkembang, dan juga terbentuknya koalisi Kiples yang meninggalkan PDIP sendiri. Haruskah bergabung? Haruskah memberikan kursi ketua umum nomor 1 kepada orang yang bukan Ibu Megawati, seperti apa? Iya, pertama PDIP ini saya lihat partai kader ya, sistemnya sudah terorganisasi seperti PKS, ya agak tertutup seperti itu. Jadi kalau memang ada arahan-arahan eksternal untuk misalkan melakukan pengambil alihan, saya kira perjuangannya panjang, yang nggak mudah gitu loh. Sehingga malah menjadi bumerang politik ketika dipaksakan dan akhirnya bisa mobilisasi aspirasi publik untuk melawan yang mengambil alih itu. Nah itu yang saya lihat. Kalau misalkan PDIP coba diganggu, saya kira bukan hanya PDIP yang terganggu, tapi publik secara keseluruhan, apalagi yang tersisa di seberang pemerintahan itu PDIP. Nah saya kira secara personal saya mengapresiasi sikap Ibu Mega yang tetap kekeh menjaga demokrasi kita, dan itu diperlukan hari ini, karena kalau enggak bahaya nih gitu. Kita nggak punya alternatif, kita nggak punya sebuah cara untuk melihat bagaimana pemerintahan bekerja secara objektif seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ditanya ketika PDIP tersisih dari koalisi Indonesia Maju Plus, saya kira ini konsekuensi logis. Karena apa? Karena ini kan kerja-kerja politik ya. Ini terbuka seperti kata Bang Saleh, semua hal bisa terjadi, dan saya berharap ketika ada wacana Kiples, harusnya PDIP juga mendorong misalkan wacana perubahan plus misalkan, dengan aktif, agresif mengajak partai-partai lain untuk bergabung. Dan tanda contoh misalnya Ibu Mega turun gunung, melobi semua partai sebagaimana Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun ketum-ketum yang lain turun gunung. Karena Pak ini udah nggak main-main ini situasinya. Kalau Bu Mega nggak turun gunung, maka kita nggak punya alternatif wacana yang hegemonik tentang Kiples itu. Nah pertanyaannya apakah Ibu Mega mau? Karena kalau nggak,
ya bakal seperti ini terus. Tidak ada yang beda, tidak ada yang baru, dan seterusnya. Oke, baik. Kita tunggu nanti apa yang akan dilakukan PDIP atas dua fenomena ini. Tapi kita percaya Partai PDIP, partai yang sudah terbiasa berjuang, pemirsa, yang paling menarik adalah menunggu langkah yang akan diambil oleh Ibu Megawati atas dua hal tersebut, pemirsa. Mulai dari Kim Plus, bahkan upaya untuk mengambil alih PDIP. Pak Nursiwan, terima kasih. Bang Saleh, terima kasih. Mas Agung, terima kasih. Tadi ada Bang Noel, pemirsa.